Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi primal dan dual yang beranggotakan saya sendiri Abda Syakira H101120123, Arum Hadi H101122129, Josafat Ivantalis H101122135. Selanjutnya kami akan menjelaskan konsep primal dan dual. Konsep dualitas merupakan suatu konsep bagian dari program linier yang sangat penting dan menarik untuk dibahas. Konsep ini menyatakan dalam setiap masalah program linier mempunyai dua bentuk yang saling berhubungan dan keterkaitan. Dapat pula diartikan sebagai lawan dari, maksudnya apabila terdapat persamaan mula-mula dalam bentuk primal, maka mempunyai lawan dalam bentuk dual. Jika bentuk dual itu dianggap sebagai primal, maka bentuk dualnya adalah persamaan mula-mula tersebut di atas tersebut. Bentuk pertama atau asli dinamakan primal, sedangkan bentuk kedua adalah dual. Apabila dalam solusi optimum pada tabel simplex bentuk asli atau primal telah terpecahkan, maka tabel simplex optimum tersebut dapat juga menjawab permasalahan dualnya. Ketentuan bentuk primal dual. Terdapat beberapa bentuk ketentuan awal yang harus dipahami sebelum masuk dalam konsep primal dual untuk kasus program linier maksimal dan minimasi. Adapun ketentuan primal dan dualnya sebagai berikut. Bentuk primal umumnya notasi fungsi tujuan adalah Z. Kedua, umumnya notasi variabel keputusan dalam bentuk X. Ketiga, unsur koefisien matriks pembatas. 4, faktor ruas kanan pada kendala. Kelima, koefisien fungsi tujuan. Keenam, pembatas ke I berupa sama dengan 7, XJ tidak terbatas dalam tanda. Kalau bentuk dual, pertama umumnya notasi fungsi tujuan adalah W, kedua umumnya notasi variabel keputusan adalah Y, ketiga transpose koefisien matriks pembatas, keempat koefisien fungsi tujuan, kelima faktor ruas kanan pada kendala, keenam YI tidak terbatas dalam tanda, ketujuh pembatas ke J berupa sama dengan. Fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Yang pertama bentuk primal, fungsi tujuan berbentuk maksimasi, kedua pembatas ke I berupa kurang dari sama dengan, ketiga pembatas ke I berupa lebih dari sama dengan, XJ lebih dari 0, XJ kurang dari 0. Bentuk dual, fungsi tujuan berbentuk minimasi, YI lebih dari 0, YI kurang dari 0, pembatas ke J berupa lebih dari sama dengan, pembatas ke J berupa kurang dari sama dengan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh saya. Nah, untuk bentuk primal fungsi tujuan berbentuk minimasi, bentuk dualnya itu fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Sedangkan pembatas ke I berupa kurang dari sama dengan, bentuk dualnya YI kurang dari sama dengan 0. Untuk bentuk primal pembatas ke I berupa lebih dari sama dengan, bentuk dualnya YI lebih dari sama dengan 0. Sedangkan kalau XJ lebih dari sama dengan 0, pembatas ke J, bentuk dualnya itu pembatas ke J berupa kurang dari sama dengan. Nah, kalau bentuk primal XJ kurang dari sama dengan 0, bentuk dualnya pembatas ke J berupa lebih dari sama dengan. Lanjut, hubungan persoalan primal dengan dual. Nah, yang pertama itu koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan persoalan dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. Nah, untuk setiap pembatas primal ada satu variabel dual, dan untuk setiap variabel primal ada satu pembatas dual. Nah, kalau setiap
variabel primal berkorespondensi dengan pembatas dual, sebaliknya setiap pembatas primal berkorespondensi dengan variabel dual. Untuk fungsi tujuan berubah bentuk yaitu maksimasi menjadi minimasi, begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan tanda ketidaksamaan bergantung pada fungsi tujuan yaitu maksimum dual bertanda kurang dari sama dengan, minimum dual bertanda lebih dari sama dengan. Dan dual dari dual adalah primal. Lanjut ke kegunaan bagi pengambil keputusan. Nah, untuk kegunaan bagi pengambil keputusan, dari model primal bisa menghasilkan solusi dalam bentuk jumlah laba yang diperoleh dari memproduksi barang ataupun biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Sedangkan model dual bisa menghasilkan informasi mengenai nilai ataupun harga dari sumber-sumber yang membatasi tercapainya laba tersebut. Lanjut ke keterkaitan konsep primal dual pada analisa sensitivitas. Sebelumnya kita perlu tahu analisa sensitivitas mencakup investigasi pengaruh solusi optimal dalam melakukan perubahan nilai pada parameter model. Nah, perubahan nilai parameter pada problem primal juga berhubungan dengan nilai pada problem dualnya. Dalam banyak hal akan lebih baik menganalisa problem dual secara langsung untuk menentukan pengaruh komplemennya pada problem primal. Dah. Baik, saya Joseph Ivantalis akan menjelaskan contoh soal pertama. Contoh soal pertama yang pertama adalah fungsi tujuannya memaksimumkan G sama dengan 8Y1 ditambah 15Y2 ditambah 30Y3. Lalu dengan fungsi kendala, persamaan pertamanya ada 2Y1 ditambah 6Y3 lebih besar sama dengan 3. 3Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 5, di mana Y1, Y2, Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama adalah perubahan fungsi kendala. Semua persamaan fungsi kendala atau pertidaksamaan besar sama dengan harus dikurangi dengan surplus variabel. Dan didapatlah 2Y1 ditambah 6Y3 dikurang S1 sama dengan 3. Persamaan keduanya 3Y2 ditambah 5Y3 dikurang S2 sama dengan 5. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan variabel buatan atau A pada masing-masing persamaan fungsi kendala, di mana diperoleh persamaan pertama 2Y1 ditambah 6Y3 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 3. Dan persamaan keduanya menjadi 3Y2 ditambah 5Y3 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 5. Lalu langkah kedua ada perubahan fungsi tujuan atau metode M. Dan diperoleh dan didapat G-nya adalah 8Y1 ditambah 15Y2 ditambah 30Y3 dikurang MA1 ditambah MA2 sama dengan 3. A1-nya 2Y1 ditambah 6Y3 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 3. Lalu A2-nya adalah 3Y2 ditambah 5Y3 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 3. Jadi dari persamaan di atas diperoleh CY1 sama dengan M kali M dikali 2 kombinasi 0 dikurang 8 sama dengan 2M dikurang 0. Lalu CY2-nya sama dengan M kali M dikali 0 kombinasi 3 dikurang 15 sama dengan 3M dikurang 15. Lalu CY3-nya sama dengan M kali M dikali 6 kombinasi 5 dikurang 30 sama dengan 11M dikurang 30. Lalu
CS1 sama dengan M kali M dikali min 1 kombinasi 0 dikurang 0 sama dengan min M. CS2 sama dengan M kali M dikali 0 kombinasi min 1 dikurang 0 sama dengan min M. Lalu CA1 sama dengan M kali M dikali 1 kombinasi 0 sama dengan M dikurang M sama dengan 0. Lalu CA2 nya sama dengan M kali M dikali 0 kombinasi 1 sama dengan M sama dengan 0. Sampai CNK sama dengan M kali M dikali 3 kombinasi 5 dikurang 0 sama dengan 8M. Dan dari slide di atas ini didapatlah tabel simplex seperti yang di layar. Nah, dari hasil iterasi terakhir menunjukkan bahwa tidak ada lagi koefisien fungsi tujuan atau G yang bernilai positif. Berarti solusi yang dilakukan sudah menunjukkan optimal. Hasil optimal terakhir menunjukkan bahwa kapasitas mesin 1 atau Y1 sama dengan 0 atau tidak digunakan. Kapasitas mesin 2 atau Y2 sama dengan 5/6 dan lalu 5/6-nya dikali 15 sama dengan 12,5 jam. Lalu kapasitas mesin 3-nya atau Y3 sama dengan 1/2. 1/2 dikali 30 sama dengan 15 jam. Nah, dari hasil optimal di atas ditentukan 1 jam mesin bekerja dikeluarkan biaya sama dengan Rp100.000. Jadi 12,5 dikali 100.000 sama dengan 1.250.000. Dan 15 dikali 100.000 sama dengan 1.500.000. Lalu pengeluaran minimum untuk mengoperasikan mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 adalah sebesar Rp2.750.000. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.